Jadi bab sak bahas sedikit tentang celah terhadap harta. Biasa harta tentu yang kita tahu hikmah manfaat. Mau isi beli barang, mau isi piak balik segala macam. Saya ingat lama tadi berdua harta, dia tu baru beli nabi-nabi. Tapi dari sudut pandang ilmu tasawuf, harap tahu celah harta ni. Kapan? Ketika harta benda ni salah oleh usia, salah oleh tergaduh. Ketika harta digunakan di jalan Allah, berarti harta niki menjadi wasilah untuk mendekatkan ia dengan Allah. Tapi ketika harta benda niki malah melalaikan ia kepada Allah, berarti ia tak celah harta niki. Ia terbahas makin kaitan dengan celah di dalam harta. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil niki khusus dengan sak beriman. Jumlah manusia dunia niki belum miliar orang lebih. Sak beriman yang mengimani Allah dalam Aten kurang lebih 2 miliar. Nah yang diseru, yang dipanggil niki kurang lebih 2 miliar niki secara iman. Nah ketika tiap pelunggu sami sudah beriman kepada Allah, maka siap-siap menerima nepi serta perintah sida Allah SWT. Nah kesiapan untuk menerima apa yang Allah berikan dalam bentuk perintah atau larangan, ia disebut dengan pasrah. Pasrah dalam bahasa Arab ini adalah aslama, yuslimu islaman, Islam. Maka ketika kita beriman, siap jadi dengan mukmin beriman, maka siap-siap tatur sida Allah. Siap-siap terperintah. Ibarat kanak mondok, pas berangkat jok pondok, maka siap-siap terikat si aturan. Sendik man mondok kami belai nak pemondok tegal HP mengkeden. Nah pas tamu jok dalam pondok, maka diganggu jauh motor, diganggu jauh HP. Dia baru macam lain terikat si aturan, harus siap. Maka ini diperintah oleh Allah dengan beriman. Dan syukur alhamdulillah kita dipanggil oleh Allah, terundang sini Allah, tanda kita disayang. Ibarat makin Robin datang bulan Maulid, siluet keluarga, lagu dia mungkin selaku anak muda. Dari 1000 misal keluarga bakal paling 10 atau sekat seundang. Nah helik sekat ni. Nah, maka dari sekian banyak manusia yang diseru, diundang, dipanggil oleh Allah hanya orang beriman. Berarti kita ini orang pilihan. Nabi panggilan di sini Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah melalaikan akan kalian amwalukum oleh harta kalian. Dan juga jangan sampai engkau lalai kepada Allah disebabkan dengan anak-anakmu. Ia pun terbahas celah terhadap harta karena gara-gara harta ini ikut sampai lalai kepada Allah SWT. An zikrillah, daripada mengingat Allah SWT. Sampai tersebut harta benda dan anak-anak menjadi sebab pun sampai lari kepada Allah, karena kebanyakan manusia sebab lari yang dilihat harta benda. Dalam sebuah hikmah mengatakan, waspadalah ketika engkau senang kepada sesuatu, maka bisa jadi sesuatu itu adalah ujian terbesar kepadamu. Senang dari harta benda, maka waspadalah, bisa jadi harta benda itu adalah ujian besar yang
Allah timpakan kepada. Senang tele Nabi pun makhluk, maka siap-siap makhluk ini akan melalaikanmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun kau pejuluk harta, pejuluk keturunan sampai terlalai kepada Allah, Allah perintahkan taat, buk ditegawai gara-gara niki, ujian niki, fitnah niki. Wa may yaf'al zalika, dan siapa yang melakukan yang demikian itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Ya, ketinggalan Allah lebih terpentingan harta benda. Maka sila manfaatkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barat contoh baru tersebutlah 6 juta lebih. Kurang lebih kira jeluan ini 20 jeluan. Kurang lebih sekitar 170-an juta. Lah, niki harta seolah itu je. Harta yang dimanfaatkan untuk ingat Allah. Nah, berarti seolah itu jauh untuk pendidikan, pembangunan tempat ibadah. Selama terganggu ibadah, nuntut ilmu di jalan Allah, maka sepun yang berinfak bersedekah ini akan mendapatkan hikmah manfaat dunia, apalagi memang sampai ke negeri akhirat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah SWT, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Hanya saja harta benda kalian, anak-anak kalian fitnah. Tersebut harta ganja anak adalah fitnah. Nabi kena fitnah ujian. Para sampun yang sampai kembali harta benda tersebut ujian, karena harta benda ini menjadi ujian yang bisa melalaikan kita kepada Allah. Tujuan tercipta sedisi Allah untuk beribadah. Nah, lalu gara-gara arah harta lupa menjadi beribadah kepada Allah. Berarti harta ini bisa disebut fitnah. Pokok nabi-nabi yang melalaikan kita kepada Allah fitnah. Lalu dengan Nabi Arab dihinakan oleh Allah gara-gara harta. Luwek masih dihinakan oleh Allah gara-gara dijejeri. Maka perlu terjaga harta atau bijak ini sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada ganjaran yang sangat besar, yang sangat agung. Makin sesugih-sugih manusia enggak nekat menikmati harta benda ini, seandainya lapar berkeluh sepiring dia mungkin si luik kepeng pun seember lebih enggak sama sepiring. Lebih makan main. Nabi-nabi inilah sifat kenikmatan dari itu. Terus kedua, seandainya kedua pakaian ansidik, an beli motor ansidik, an nikmati yang kedua Nabi pun jangan sidik. Tapi ada sesuatu yang terus abadi, terus mengalir, adalah sedekah yang kita keluarkan. Lemon makanan Nabi, lemon pakaian atau kendaraan ansidik, tetapi sedekah yang keluar akan abadal abad sampai seterus di Nabi di ansidik. Faman ikhtara malahu wa waladahu, dan barang siapa yang lebih memilih hartanya dan anaknya alama indallahi, atas apa yang ada di sisi Allah. Jadi lebih dahulu, ia lebih pilih harta daripada Allah. Maka faqad khasira wa gubina khusranan azima, maka sungguh orang itu rugi, gubina, tertipu, khusranan azima, akan kerugian yang besar. Lamun ke dunia rugi je masih tahu mana terhingga kepeh. Lalu maksud kerugian yang besar yang di akhirat. Usia terpendek dulu. Ketika kita sampai ke akhirat, dia terbau jauh kepeh, dia terbau jauh jabatan, dia terbau jauh gelar. Lamun tajuk akhirat sikit jauh amal soleh. Ia setia mana-mana kita.
Wa qala azza wa jalla, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang ingin atau yang menghendaki akan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan yang ada di dunia, sisa milik dunia, nuwafi ilaihim, tentu kami pasti akan berikan dunia itu kepada mereka, akmalahum, disebabkan oleh amal-amal mereka, pegawaian-pegawaian mereka. Itu dunia tebing, dunia sisi Allah, wahum fiha yubkhasun, dan mereka di dalam dunia itu tidak akan dirugikan sedikit pun. Lu kan makin dengan berusaha itu kepeng, itu rezeki, langan kelemak sampai ke malam, ya. Tidak pernah berhenti. Searan kita kepeng, mau kepeng, mau rezeki, mau kekayaan, pokok merajin. Nah, saya nggak dalil tersebut, sida-sida, dan tidak akan dirugikan. Mau sesuai dengan keinginannya mengejar dunia. Tetapi namun sebatas dunia doang ada itu, dunia ini sifat sementara, lemun wah sementara nikmat, sementara nilai. Ayo buat tersebut dengan meninggal dunia, ia tinggalan dunia. Nah, elik dunia niki, ia tok mobil, ia tok balik, ia tok perhiasan, ia tok kepek, ia tok bangkat. Nah, lemun tinggalan dunia berarti tinggalan selepuan timbul jauh. Maka lemun untuk kejar dunia doang, ketika kita tinggalkan dunia, selesai dunia ini, malah terperebut isi ahli waris. Itu lelah kedua itu nikmati. Lelah itu kepek sampai mau beli bangkat, sampai terlupa ibadah kepada Allah. Tentu mau beli bangkat, saya ingat sebut di dalam Al-Quran. Lalu meninggal dunia, apakah kubur ini sehektar termasih? Susah termasih. Sehektar bangkat, mesak dia tertalak, lagi kesepian masih. Ujung-ujung kubur ini semeter gali. Dia biasa tukang teluk kubur, biru ukuran. Nah, ini juga bahagia. Takkan ratusan hektar berdua. Inilah dunia, lemotah tinggalan dunia, plus selepuan. Amun di dunia lapah butuh makan. Seandainya mimpi adalah butuh kendaraan. Lemun nyampe juga dalam barzah kan begaduh. Mobil kan begaduh, makanan kan begaduh. Enggak usah begaduh. Amal soleh enggak usah baru sampai kesampaian ini. Wa qala kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini dalil-dalil seputar untuk kita mengetahui bahwa harta benda adalah merupakan sebuah ujian. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia melampaui batas, ya, sebab ia melihat dirinya istaghna, serba kecukupan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu. Kalimat ini kan terbaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagu enggak sekadar baca doang, ada terbaik paham makna. Kemudian saat yang pelogosami mendengar azan, saat muazin mengucapkan Allah Akbar, suruh terbaca yang sama. Saat muazin mengucapkan Nabi asyhadu alla ilaha illallah, sesuai dengan bacaan muazin. Jika sebab ketika orang yang berazan ini mengucapkan kalimat-kalimat azan ini, pahala luwih sampai terdengar suara sepanjang itulah dosa tak ampuni sisi Allah SWT. Maka orang yang biasa azan memanggil orang untuk ibadah sholat, lemak ciri milik jeluk kiamat, ibilu belum, pede, aman, bilu belum ni lemak akhirat berarti biasa azan. Terus merotes ada tahu azan, itu berarti. Ayo kita suruh ucap Nabi Saudin muazin ini. Muazin penolak bah, ngomong macam pena, macam milu baca ni bimbang bah, pahala dah tengok bah. Nah, ketika muazin ini mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini terkena hayya 'alas shalah. Jangan itu terkuih untuk sembahyang, tapi kita disunahkan mengucapkan
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan pertolongan Allah SWT. Arti untuk bisa kita langkahkan kaki menuju masjid, untuk bisa kita melakukan mencari rezeki, nepi pun sak gawe tiada lain atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo tetap tenunas petunjuk, tenunas taufik. Di sisi Allah ada terbaik, tetap diberikan petunjuk ke jalan sasolah untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah-ibadah lain, sehingga dia jauh amal ni kilema sampai ke negeri akhirat. Wa qala ta'ala alhaakumut takatsur, yakni bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ada motor bermegah-megahan segala macam adalah ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sambut sebut ayat-ayat makin habis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu bersabda, hubbul mali wasyarafi yumbatani an-nifaq. Kecintaan terhadap harta benda dan kedudukan yumbitani menumbuhkan an-nifaq, kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Kama yumbitul ma'u al-baqla, sebagaimana air menumbuhkan sayuran atau tanaman. Nah, ia berbahaya searang kecintaan terhadap harta. Arti kecintaan terhadap harta ini makna cinta ini. Ulama mengatakan ketika engkau cinta kepada sesuatu, maka siap-siap diperbudak oleh sesuatu itu. Bisa cinta kepada harta, anda terperbudak oleh harta. Lamun cinta kepada Allah kan jelas untung, karena Allah Maha Kaya, Maha Segala. Mudah cinta kepada yang Maha Kaya, mau untuk kekayaan. Ketika kita cinta kepada yang Maha Mulia, milu dah mulia. Lalu lamun kecintaan niki kepada makhluk, kepada harta. Nah, harta niki kan sifat sirna, sifat cepat rusak, maka atau milu rusak, terjajah isi harta benda. Nah, sehingga kecintaan yang melampaui batas kepada harta benda, maka itulah yang menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Nah, ibarat seperti air menumbuhkan tanaman. Dan datang memakin musim hujan, tinggal tandih piru jeluk, antiwo, daun-daunan ini. Senang bapak ibu-ibu saja di petani, mulai jangan ngampar terus. Mulai ngampar, berkurang macam mahal terus. Kemudian dia iya nih, ini juga. Lalu tumben datang hujan lah. Di wilayah Kuripan datang angin pusut negara lebih tangkut genteng-genteng ni kising-sing ni kiani jarak musibah ni lah lamun Allah berkehendak ni sekedar kirim utusan ikan si angin tu agak susah. Makin seandainya baru sampun sebut unsur yang dalam dunia ni 4 arah unsur api, unsur angin, kaca tanah. Makin Allah kirim 4 utusan ini bersamaan bisa, atau tidak manfaat mana-mana 2 atau 3. Saat pertama hujan, angin, angin, hujan ini. Terus Allah kirim masih angin, ben hujan, ben angin. Bu Malik Allah kirim buyut Malik tanah ini bergetar. Aman do telik balik, tak jalan. Aman sogol hujan angin. Atau jawab terus judul laut sambil buyut kepesik jauh sambil hujan angin entah masih gede susah gitu. Ayo buat kesuruh sembayang karena dengan sebab sembayang niki untuk memperbaiki 4 unsur sahabat. Ayo buat gerakan sembayang niki inti nar 4 nganjang niki sifat lebih tegak kata. Setelah nganjang ruku kata sifat angin dikit data, dek bawa jauh ke atas, dek atas jauh bawah. Susah kalau angin, langan bawa jauh ke atas. Jangan mohon, susah. Berkiri belum lepun angin, langan bawa jauh ke atas. Kalau saja kaca. Nah,
Sagadalu, Nabi sagadalu, yakni sujud nungkit atas coba bawah posisi otak boleh bawah. Ini kira sifat ayat pasti mencari yang lebih rendah. Terus keempat toko ini sifat tanah. Seolah jalan sembahyang sesuai dengan 4 gerakan baru, maka dia memperbaiki hubungan kasih alam. Insya Allah keitaman, insya Allah kepiaman, insya Allah tanah dia bergoyang, ya. Terus angin insya Allah dia angin parasone. Nah, maka ketika ada musibah-musibah baru bisa jadi arah umat atau arah masyarakat yang mungkin kurang memperhatikan ketaatan kepada Allah. Oh dia rajin, oh itu rajin, memang lebih selain deh. Ayo rumus ni kemunah musibah ni sakit dengan gawe dosa, kemunah Allah turunkan musibah, milu sudah buat dia. Ayo buat perlu saling ingatan. Kadang ada dengan gawe maksiat, ingin minum khamar pun terbalang. Aku kepeng, aku nginam, aku angkat sili pun. Apa tu ni? Aku sida nginam sida kepeng, lalu gara-gara gawe dosa. Ini bahaya kan? Habis itu bahaya musibah yang Allah turunkan. Ada sebuah daerah dengan bangga jadi pemimpin di daerah ini, pihak pabrik miras, keuntungan baik luar biasa. Lemun wah kepeng duit dari hasil pabrik miras ni apa bangun baru. Oh cemok. Ternyata tentu pihak pabrik miras ni keuntungan duit apa-apa milik pihak isi kepala daerah ini baru isi pihak. Tetapi jangan lupa ketika ada di satu negeri arah maksiat kepada Allah, maka Allah akan turunkan azab. Akhir tergoyang terus daerah ini buruk pabrik nurut buruk jadi rugi jadi ben biaya ni ben persoalan ni malik ben ulang-ulangan awal. Ini kira lemun Allah berkata kedik kau negeri telah aku kedua maka mumpung nikmat begerik, nikmat buyut, nikmat hujan angin, nikmat segala macam, maka mudah-mudahan dengan asbab sabarihol keliling niki aden baik tertarik keberkahan adalah langit turun ke bumi dengan asbab kita mengingat menyebut nama Allah SWT. Wa qala sallallahu ma zibani doriyani, tidaklah dua serigala dorian yang buas ursila fi zaribati gonamin, yang dilepas di dalam kandang kambing. Arak dua serigala terlepas di kandang bebek, pasti angin bebek bi aksar ifsadan fiha, tentu dengan lebih besar kerusakannya di dalamnya min hubis syarafi wal mali, artinya tidak lebih besar kerusakannya min hubis syarafi wal mali wal jah, dari kecintaan terhadap pangkat, harta benda dan kehormatan fi dinir rajuli al muslimi, di dalam agamanya seorang muslim. Arti arak dua serigala tertamak jauh kandang bebek misal, anggaplah 100 kulit bebek, berarti antangnya ada bebek rugi atau rugi ya. Tetapi jauh lebih besar kerugian ketika kecintaan jauh harta benda. Lemun cinta jauh harta benda, cinta jauh kedudukan, pangkat, kehormatan, maka jauh kerugiannya lebih besar dibandingkan dari kambing-kambing satangnya isi serigala ini. Sebab arak dengan cinta jauh harta akan lari kepada Allah SWT. Arak dengan cinta jauh harta, maka dia bisa jadi mencuri, bisa jadi merampok, bisa jadi menipu, bisa jadi arak bersiap kaca keluarga bersama lo. Kalau ini gara-gara harta benda. Wa qala sallallahu halakal muksiruna, binasa oleh orang-orang yang memperbanyak
Nanti memperbanyak terus, menumpuk harta benda yang terus melalaikan kepada Allah SWT. Illa man qala bihi. Ini dalam sebagian kitab bicara salah cetak. Di dalam kitab yang ini al-amalu tulisan ini kurang. Ketambah illa man qala bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza. Kecuali orang yang berkata dengannya fi ibadillahi di dalam beribadah kepada Allah hakaza wa qalilun ma dan sedikit mereka itu. Arti arah dengan mencari harta benda. Tentu niki binasa. Dikembek binasa karena semakin karang peda harta benda semakin lalai kepada Allah. Kecuali menumpuk harta, mencari harta lalu dia gunakan sesuai dengan petunjuk Allah. Bangun tempat pendidikan, bantu dengan bersedekah, ndak sombong, ndak pelit. Berarti harta benda niki kena lei saluran. Maka inilah yang terbaik. Lagu qalilun isakadi sabarak niki. Tapi dalam ayat Al-Qur'an sekarang dia sampai wa qalilun min ibadiyas satu sekedik dengan sak pandai bersyukur. Wakilah dan dikatakan ya Rasulullah ayyu ummatika syarrun. Siapakah umatmu yang syarrun, yang buruk? Umat yang termasuk umat yang buruk. Nabi jawab sebagai Rasulullah qala al-aghniya, yakni dengan sugih. Lagu catatan sugih tentu barak beruniki yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun sugih salah jauh maka insyaallah jalan nabi-nabi ini. Ia pun isyarat di dalam Al-Qur'an perintah untuk bersedekah wa anfiqu. Dia tuah disuruh nyendeng ini malah disuruh memberi, menunjukkan bahwa berarti ada isyarat sugihlah. Sebab dengan sugih niki pun berkembang agama ya. Untuk bisa bangun nih, namun dia kepek apa sih bangun tempat pendidikan, tempat ibadah, maka perlu sugih niki harta benda niki lagu keruan lain saluran. Wa qala sallallahu sayati ba'dakum akan datang setelah kalian kaum yaquluna aqaibat dunya, mereka akan memakan makanan-makanan lezat di dunia wa alwanaha dengan berbagai macam jenis makanan. Ayo sampai sebagian Rasulullah jauh sahabat 1400 tahun yang lalu, wahai sahabat-sahabatku lemak jandai kaum di akhir zaman ketika mereka menyantap makanan dunia dengan berbagai macam jenis macam marah. Manok doang asakit manok niki lah macam marah. Arab manok panggang, manok kencing, manok taliwang, manok opor, manok penyet macam marah. Macam merek, macam regi, macam ruut. Nikilah makanan-makanan yang kita santap. Ternyata sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nikmat malik pakaian, kemeja, jas, kaos dah macam marah. Wa yarkabuna farahal khairi wa alwanaha, dan mereka mengendarai farahal khair, yakni kuda yang indah dengan berbagai macam jenisnya. Layak tersebut kuda, lalu makin kendaraannya motor. Coba biasanya macam merek, di Malangan Toyota, Suzuki, macam-macam merek. Di makin mobil listrik. Terus arah mobil tanpa setir, tanpa supir, di nyampe Lombok. Terus arah lemak jatah jual mobil tahu mengkabar. Isi sama macet. Rorong elek bawa, nani yang ada bunga kabar, butuh susah bukan ada dok, lembik juga ada dok, turun, seandainya tu kabar pas turun di bawah,
terik mati terus. Nanti kan mobil mengkabar mahal, turun nanti tahu mati. Nah ini kijak kedai. Wa yankihuna ajmalan nisa'i wa alwanah, dan kalian dan mereka akan menikahi perempuan-perempuan tercantik dengan berbagai macam rupa dan mereknya. Ingas-ingas. Aku makin amparan ingas secara fisik gampang. Tinggal buka di ibu-ibu bapak-bapak masa cepat buka YouTube, medsos. Arab lengi sipik pidang lecang gigi digondrong lagu si cakap apa nak poles lagi ingas diri solat dia. Bahkan Arab mama terperhias lagi ingas di kalahan sanina asli dia. Ini lah penampakan zahir seolah-olah aku saja PT dalam petunjuk Nabi ingas ate. Lemon ingas ate nanti so dagang lagi bertahan awet. Terbukti loh, kita dipertontonkan oleh TV, oleh media. Sak nina ingat sak mama sholat, sak mama gagal, sak mama sak nina syuting. Pas mererik kita membayangkan lah, pasti bahagia sak mererik ben syuting, ben ingat, ben gagal. Ternyata nikmat sebulan lah, wah bersiap, saling ngempar terus. Berarti tidak menjamin ingas atau syuting niki awet langgeng. Yang dibutuhkan adalah kecantikan akhlak hati. Ada nyaman, mudah nyaman jalan aman. Maka dengan ini niki tidak kelemahan. Buat dia nyaman, apa muni terus mati. Terutama kelemahan dengan ini niki lekkan toh. Memuji, langsung terus. Apalagi nuahan. Aniki wa yalbasuna ajmalas siyabi wa alwana, dan mereka memakai sepaling indah pakaian dan dengan berbagai macam jenisnya. Iya tadi dan terbukti makin apakah itu kendaraan, apakah itu model dengan ini ataukah pakaian berbagai macam berbagai. Lahum butunun minal qalili, bagi mereka itu perut minal qalil, dari yang sedikit, lata sebab tak bisa kenyang. Artinya mereka niki tak bisa kenyang dengan sesuatu yang sedikit. Sehingga perut niki Nabi silang lewat ketika masuk ke dalam liang lahat, yang pertama rusak adalah perut. Dan di bawah perut sebab ia sumber keburukan kejahatan manusia gara-gara perut dan di bawah perut. Jika beda tanah dan besok harta makanan segala macam. Ini wa anfasun bil kasiri la taqnam, dan jiwa bil kasiri la taqnam, dengan sesuatu yang banyak la taqnam, tidak pernah merasa puas. Inilah nafsu. Dia ini puas dengan sesuatu yang banyak, padahal di banyak lalu dia puas. Berdua ini milih mau segunung emas milih dua, mau dua milih telur, padahal duit. Seandainya saja besok itu hanya beberapa yang dia butuhkan, lalu saran manusia dia puas terus menumpuk. Akifina ala dunia, mereka tenggelam di atas dunia. Yaduna wa yarwahuna wa yaruhuna ilaiha, mereka pergi di pagi hari, pulang di sore hari, ilaiha, kepada dunia. Ittakhazuha alihatan min duni ilahihim, mereka menjadikan dunia itu sebagai Tuhan dari selain Tuhan-Tuhan mereka, dari selain Tuhan mereka. Kita yakini Allah SWT adalah Tuhan kita sembah, lalu kadang pihak dunia ini sebagai Tuhan. Artinya seolah-olah dunia ini yang akan memberikan kita kesenangan, keselamatan. Makin ikat susah, harus selalu menjauh ini ada ketenangan, harus ke kanjeng sida nih buku bahagia. Itu Tuhan, tandingan daripada Allah yang membuat kita tenang bahagia ini ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dekat kanjeng makhluk siap-siap kecewa.
Kita bergantung kepada makhluk siap-siap kecil. Makin hidup dalam bawah dunia. Berduit harta benda, butuh bila harta benda. Harta benda ni engkah pas tercampur nyawa sedih selesai tugas harta benda. Insan makin hidup makin butuh harta benda, pakaian, dah makanan segala. Lemun mah tercabut nyawa, tercabut terus selesai harta benda ni. Engkau bekerja, engkau pakaian, apa bekerja? Yang bekerja, anda tahu ngapain? Yang bekerja nabi-nabi engkau berfungsi. Nah terus keluarga, bergantung oleh keluarga, enggak nekah bekerja sampai kubur. Secinta-cinta kita oleh keluarga atau keluarga cinta kepada kita, enggak mau hengkah tolong dia berusaha ketika engkau kubur. Sampai dalam kubur menemani kita, misal ibu-ibu berjuluk nikah, misal bunyi mereka kerayu si bapak-bapak, kita hidup semati, ayalah kaki, mati, tinggal mati nyiwa bukan lagi berdua nomor, ibu sih jaga terus, ini jalan, berdua kenalan terus, ia pun perlu itu amal diri, nenek bergantung lalu hati bergantung niki. Nak sekali-sekali penjulu ia sampai terlupa ibadah kepada Allah Subhanahu. Tetapi satu yang terus menemani kita sampai kepada masa sampai ke akhirat adalah amal nikah. Lemun harta benda saat tercabut nyawa selesai, lemun keluarga yang kubur, tetapi yang menemani kita sampai seterus alam berikutnya adalah amal soleh. Berarti dahulukan amal soleh, karena itulah yang akan setia menemani kita. Warabbat duna rabbihim, dan juga mereka menjadikan dunia itu sebagai robat, penguasai. Duna rabbihim, selain Tuhan atau penguasa mereka. Ila amriha, kepada urusan dunia, yang tahuna mereka berhenti. Wali hawahu, dan untuk hawa atau keinginan mereka, yattabi'una, mereka ikuti. Jadi nafirul keinginan mereka ikuti. Fa'azimatun min Muhammad ibn Abdullah, maka peringatan keras dari Nabi Muhammad ibn Abdullah, liman adrakahu zalika zaman, bagi orang yang mendapati zaman itu. Sejak dari zaman sahabat sebut Nabi kena barantan makan makanan enak sampai lupa kepada Allah, berkendara terus perutnya tidak pernah puas dengan yang sedikit, terus nafsunya tidak puas dengan sesuatu yang banyak, lalai kepada Allah, pergi pagi pulang petang, menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Maka seisat dari orang-orang sahabat ini, kata baginda Rasulullah, min akibikum, dari generasi setelah generasi kalian, wa khalfikum, dan keturunan dari keturunan kalian. Allah yusallima alaihim, supaya tidak ia mengucapkan salam atas mereka. Sampai berani kita teringat si Rasulullah, ini wahai kelebihan cinta di dunia, maka nenek wah salami, ucapan salam apa? Wala ya'uda mardahum, dan janganlah menjenguk, ia menjenguk saat dia sakit mereka itu, saat sakit mereka itu. Wala yatsba'a janaizahum, dan tidaklah ia mengikuti jenazah mereka, tidak mengurus jenazah mereka. Wala yuqiru kabirahum, dan tidaklah ia menghormati kabirahum, akan orang-orang yang besar di antara mereka. Faman fa'ala dzalika, maka siapa yang melakukan yang demikian itu, arti gawe tetap bergaul dengan mereka,
faqad ana ala hadimil Islam, maka sungguhnya dia telah menolong atas menghancurkan Islam. Allah jelas melalaikan Allah lebih cinta kepada dunia, tapi kita tetap membantunya, menemaninya, maka seolah-olah kita menolong mereka dalam menghancurkan Islam. Wa qala, dan bersabda baginda Rasulullah, da'u ad-dunya, biarkanlah dunia li ahliha, untuk ahlinya. Dunia dengan segala kenikmatan, bebas untuk ahli dunia. Man akhadha minad dunya, siapa yang mengambil dari dunia, fauqa ma yakfihi, yang lebih dari apa yang mencukupi akan dia, akhadha hatfahu, maka dia mengambil kehancurannya, wa huwa la yashuru, namun dia tidak menyadarinya. Arab dengan ketika dia ingin memiliki sesuatu, cukup isi sesuatu itu, tapi dia terus mengambil yang melebihi dari kecukupannya, maka itulah orang yang disebut oleh baginda Rasulullah mengambil kehancuran. Semakin luwe maut elek dunia niki, maka siap-siap harta benda atau kenikmatan niki akan menjadi ancaman lema elek jalur pengisapan. Pada sampun terbahas, Nabi tentu orang-orang mulia, tetapi ada Nabi yang terakhir masuk ke dalam surga. Ini Nabi Sulaiman. Kembali karena Nabi Sulaiman diberikan kelebihan nikmat oleh Allah berupa jabatan dan harta benda. Nah, jabatan, harta benda, solah. Lainkan di Nabi Sulaiman. Lalu karena ini adalah ujian besar, kemudian sama juga dalam surga. Berarti bapak saat mati boleh harta, boleh jabatan lah. Wah, kurang pede tidak jadi julul. Nanti Allah lah parah masih. Selepas saya boleh harta lu atau arah jabatan ini. Kemudian dan meskipun tidak tentu dalam surga lalu. Kemudian itu karena ujian terbesar ini ada di harta aja jabatan. Termasuk saya dah paling telat masuk ke dalam surga selain Nabi Sulaiman. Abdurrahman bin Auf dari golongan sahabat, lemon baru golongan Nabi. Niki golongan sahabat, saran sahabat Nabi jelas. Sama surga sampai tersebut Abdurrahman bin Auf niki sebagai salah satu dari orang yang masuk ke dalam surga. Yaitu terakhir dikarenakan si sugih. Nanti jelas sebagai petunjuk bahwa harta benda niki meskipun tentu lain tegedu lalu kena isi hisab yang begitu lama menyebabkan akhir-akhir nama dalam surga. Apalagi loe harta dia kedua atau dia kefungsian sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan momentum haul keliling niki arah pengumuman untuk sebagian orang yang memiliki kelebihan harta berinfak, inilah sebagai wujud untuk kita mengamalkan petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah SAW dengan harta benda yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa kita selamat dari dunia, terlebih lagi dari akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, yaqulu Ibnu Adam, berkata manusia, mali hartaku wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaitah. Maka apakah bagimu dari hartamu illa, melainkan. Jadi Nabi menyampaikan tidaklah bagimu harta illa, melainkan. Jadi arah telu saya tersebut si baginda Rasulullah ini sifat harta. Baru sampun dia sampaikan. Pertama, ma akalta fa afnaita, apa yang sudah engkau makan fa afnaita, maka akan habis. Beri contoh makanan sesantap, maka niki sifat harta saat pertama aja lebih baru begeluh arah makan malam asa arwah.
mai kalau bertegaluh bubeh ikan be lebih mana lebih ke barat kan sakit dia Jokowi sih selesai ya alemak malik lapar malik bertegaluh bih malik ini adalah sifat harta berdesa pertama jangan lebih. Salah satu contohnya adalah makanan. Terus sifat harta yang kedua aula bista fa ablaita, atau engkau memakai pakaian ya, fa ablaita maka engkau rusak ya. Kedua pakaian atau kedua kendaraan ansi dengan rusak doang lebih beli jam tangan miliaran ansi beli sepatu dan ansi beli tangguh segala macam yang jadi mungkin tetap bertahan. Ini sifat harta saat kedua. Nah saat kedua au tasaddaqta atau harta yang kau sedekahkan fa amdaita maka engkau sudah menunaikan, arti menunaikan hak harta ikan nak lego. Ini jelas sifat harta saat sebut sebagai Rasulullah SAW. Alamat sampai wa qala rajulun ya Rasulullah. Mak baca di Masjid Sempen wilayah Lombok Tengah bagian laut desa Batu Jangkis Jangkis mudah-mudahan lorong masih jaga kawasan bergoyak jaga lemak gitu hujan lola ada takut bawa penuhi jadi yang bertakut nanti jadi kayak motor atau apa inilah ujian untuk kita bismillah menjalani mengikuti rakyat kegiatan politik dari ujung selatan ke barat terus timur muter mater sampai safari hall safari berkeliling selalu hall keholan keluarga ina amat sampai meninggal dunia sebelum mulai berzikir, berdoa, amal biasa, tunas, surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Dr. Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid Ubina dan kepada ina amat keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ruh-ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, dan kepada keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat